Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Sabtu 19 Oktober 2024, renungan akan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12 dengan tema makna dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita baca bagian awal dari Injil pada hari ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksud sebenarnya dengan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus itu bukan hanya sekadar mengatakan atau melawan sesuatu tentang Roh Kudus, tetapi lebih-lebih adalah menolak secara sengaja tawaran keselamatan dan pengampunan Tuhan yang sampai kepada kita melalui peran Allah Roh Kudus. Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua dalam surat ensiklik tentang Roh Kudus, yaitu Dominum et Vivicantem nomor 46, mengatakan penjelasan berikut ini. Menurut penafsiran seperti itu, penghujatan terhadap Roh Kudus tidak sekadar menyinggung Roh Kudus dalam kata-kata. Penghujatan terdiri dari penolakan untuk menerima keselamatan yang Allah tawarkan kepada manusia melalui Roh Kudus yang bekerja melalui kuasa salib. Jadi bukan hanya berkata buruk tentang Roh Kudus sekali atau dua kali, tetapi menolak buah karya keselamatan yang datang dari Roh Kudus. Kemudian, menurut Katekismus Gereja Katolik, penghujatan terhadap Roh Kudus itu ada 6 rinciannya. Ada 6 dosa melawan Roh Kudus yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah seorang yang putus asa, seorang yang mengatakan, sudahlah, entah saya selamat atau tidak, sudahlah, saya tidak peduli lagi. Saya tidak peduli pada keselamatan jiwa saya lagi. Ini adalah sebuah dosa melawan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu membawa harapan, membawa pengharapan akan keselamatan. Kemudian hal yang kedua adalah orang yang menganggap dirinya bisa selamat tanpa peran Roh Kudus dan tanpa harus bertobat. Ini adalah kesalahan yang kedua. Yang ketiga adalah ketidakbertobatan atau tiadanya tekad yang kuat untuk mau bertobat. Ini adalah dosa melawan Roh Kudus, karena Roh Kudus selalu membawa kita kepada pertobatan. Kalau orang malas mengaku dosa sampai lama sekali, ya itu adalah ungkapan dari dia yang tidak mau bertobat. Ya. Yang keempat adalah sikap keras kepala dalam melakukan dosa-dosa besar. Yang kelima adalah meyakini dan menyebarkan ajaran sesat. Ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Yang keenam
adalah sikap iri hati terhadap karunia rohani yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 6 dosa melawan Roh Kudus yang perlu kita waspadai. Dan kita perlu mengingat bahwa Roh Kudus itulah yang mengajar dalam hati kita ajaran-ajaran Tuhan. Persis itulah yang dinyatakan dalam bagian berikutnya dari Injil hari ini. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.